Di bawah jauh lebih banyak mungkin tidak berani speak up ya. Kasus-kasus kekerasan yang terlaporkan di Jawa Tengah setiap tahunnya memang luar biasa, lebih dari 2000. Jadi yang terlaporkan terlihat viral itu yang dilaporkan saja, yang tidak dilaporkan. Kang Mas Bayu, gimana kabarnya nih siang hari ini? Semoga tetap semangat semuanya ya. Di hari Senin masih cukup panas cuacanya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beraktivitas di pagi hari ini. Nah, Kang Mas Bayu, di Jateng Bicara edisi hari ini kita bakal membahas tentang cegah bully sejak dini. Kalau Kang Mas Bayu perhatikan, belakangan ini memang banyak sekali terjadi kasus-kasus bully yang sedang viral di media sosial. Nah, ini pastinya menjadi perhatian kita ya. Kenapa sih kasus bully kok belakangan ini jadi makin marak ya kan? Nah, nantinya kita bakal ngobrol bareng sama dengan Ibu Dr. Anda Budi Dayanti MSI selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan juga Perlindungan Anak dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Kita bakal bahas dan kupas tuntas tentang cegah bully sejak dini. Dan buat Kang Mas Bayu yang nantinya ada pertanyaan untuk Ibu Budi Dayanti, nanti silahkan saja diajukan, bisa ke WhatsApp kita ada di 0813 9965 9922. Nah, sambil nantinya kita mempersiapkan pertanyaan nih buat Kang Mas Bayu yang mau bertanya pada siang hari ini kepada Ibu Budi, silahkan. Kita break dulu sejenak, so jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Balik lagi di Jateng Bicara nih Kang Mas Bayu bareng sama Sita, dan juga sudah hadir di studio pada siang hari ini ada Dr. Anda Budi Dayanti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Sita, juga para pendengar ya. Iya betul, pendengar. Kang Mas Bayu. Kang Mas Bayu. dan Mbak Yu. Iya. Ya, para pendengar di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana kabarnya Ibu Budi ya? Wah, ini kayak mengeja ya Bu. Ini Ibu. Iya, kembali ke sekolah. Iya betul, kembali ke sekolah. Okay. Bagaimana kabarnya Ibu Budi? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, senang bisa berbagi, bersilaturahmi bersama dengan Kang Mas Bayu. Iya betul, alhamdulillah. Selain kita bersilaturahmi ya Bu ya pagi hari ini, kita pastinya juga pengen ngobrol nih Bu bersama dengan Ibu Budi tentang tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang cegah bully sejak dini ya Ibu ya. Nah, ini kan beberapa belakangan hari ini ya Bu ya, ini sempat banget viral di sosial media tentang kasus bully. Nah, bahkan ini kasus bullynya tuh melibatkan banyak anak-anak di bawah umur. Nah, ini mungkin langsung saja ya Bu ya, kalau di Jawa Tengah sendiri nih Bu, kalau perkembangan bully di Jawa Tengah ini seberapa Ibu? Ya, kalau berbicara masalah bullying ini, kita saat ini merasakan cukup prihatin ya. Bullying itu suatu kekerasan ya, bisa dalam bentuk verbal, fisik, dan itu dilakukan oleh seseorang ya, atau kelompok, bahkan atau kelompok, lo ngeri ya kalau kelompok ini. Sehingga seseorang itu mengalami ya itu tadi kesakitan yang luar biasa, trauma. Kalau berbicara seberapa jauh yang ada di Jawa Tengah, itu kan kasus-kasus kekerasan lain itu sama halnya, fenomenanya kan seperti gunung es. Jadi yang terlaporkan terlihat viral itu yang dilaporkan saja, yang tidak dilaporkan mungkin kita sendiri tadi sudah lupa pernah membentak adik kita supaya cepat-cepat datang ke sini. Untung nggak dilaporkan. Itu termasuk ya ternyata ya Bu ya. Ya, tapi sekarang terus menerusnya luar biasa ya. Sama Jawa Tengah ini kondisinya juga memprihatinkan ya. Kalau kasus-kasus kekerasan yang terlaporkan di Jawa Tengah setiap tahunnya memang luar biasa, lebih dari 2000. Sedikit banyak pun itu kita nggak usah bicara angka ya, karena sedikit itu juga kasus. Iya betul. Banyak juga kasus, karena tadi kan fenomenanya gunung es, yang di bawah jauh lebih banyak mungkin tidak berani speak up ya. Nah,
sedikit banyak itu kasus itu segala sesuatu yang luar biasa yang harus kita selesaikan. Jujur nih, kalau di Indonesia pun itu ya rata-rata 41% anak yang di usia 15 tahun itu sudah pernah mengalami beberapa kekerasan, ya, mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulannya itu. Oke, Ngeri nggak? itu berarti angka yang cukup tinggi ya, Iya, Bu ya. kemudian 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki di usia 13, 17 pasti pernah mengalami kekerasan. Oke. Iyalah, mungkin ini kan bersosialisasi, pasti pernah tadi sejak-tidaknya dibentak apa itu ya. Kemudian juga, nah ini 24% siswa itu mengalami perundungan dalam 1 tahun terakhir. Nah, Oke. ya itu yang berani lapor, yang tidak lapor nggak kita tahu. Seperti yang Ibu Budi Iya. tadi katakan, ini Iya. fenomena gunung es ya, Bu Iya, ya. Kemudian untuk berarti perkembangan tiap tahunnya apakah menurun untuk terutama yang ada di Jawa Tengah itu Iya, seperti kalau apa, Ibu? di Jawa Tengah nih, kalau kita kan punya ini ya, aplikasi terkait tentang pelaporan kasus kekerasan ya. Ada beberapa misalnya melalui Dian, kemudian juga ada ini apa? Yang lain ya, kan kita kan berjejaring, Mbak. Oke. Jadi tidak hanya dari Dinas Perempuan dan Anak sendiri, kasus-kasus itu kemudian diakumulasi, ditangani gitu nggih. Pada tahun 2022 itu kasus kekerasan mencapai 1.224 anak di Jawa Tengah nggih. Tidak berbeda dengan tahun di 2021 itu sudah 1.229 ya, walaupun turun kan nggak banyak yang terlaporkan sekali lagi. Aduh, luar biasa. Dan sampai dengan Agustus 2023 nih Mbak, ya hampir sama ya, totalnya itu sekitar 1.007. Oke. Ini mudah-mudahan nggak naik ya, kalau ini kelihatannya menurun. Nah, ini kondisi di Jawa Tengah ya. Ya seperti pastinya itu. Mudah-mudahan nggak naik. Kalau semisal kalau nilainya turun, kita pastinya berharap kalau bahkan kasus bully di Jawa Tengah itu tidak ada ya, Bu. Kita berharapnya seperti itu ya. Nah, itu berarti kalau semisal kasus menurun dari tahun-tahun sebelumnya, apakah ada langkah konkret gitu, Bu, yang dilakukan DP3AP2KB mungkin bekerja sama dengan organisasi lain atau mungkin stakeholder lain gitu, Ibu? Iya, sebetulnya kita sekali lagi kalau saya secara pribadi jangan bilang naik atau turun. Ketika naik itu mungkin saja banyak yang berani speak up itu karena sosialisasi kita berhasil loh. Bisa jadi. Kalau menurun ya apa memang masih banyak yang belum berani melapor. Jadi PR juga kan. Ya kalau saya sedikit banyak tetap harus kita tangani. Jadi mau sedikit banyak memang sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Perempuan dan Anak ini juga akan berjaring dengan OPD-OPD yang terkait yang menangani layanan kekerasan itu kan banyak. Juga kita melibatkan anak-anak ya, karena kita sasarannya kan anak-anak ini. Anak-anak misalnya di forum anak itu kita libatkan bagaimana dengan upaya yang dilakukan itu, misalnya memiliki program 2P, pelapor dan pelapor. Itu juga melakukan sosialisasi ketika dia sebagai pelapor nih ya, tentunya dia memiliki kualifikasi yang baik, menjadi suri teladan, inovatif ya, berani menemani, membimbing temannya ketika ada masalah. Ketika menjadi pelapor, dia wajib berani mendampingi temannya yang bermasalah dalam berbagai hal loh, tidak hanya masalah kekerasan atau perlindungan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan perlindungan. Itu untuk menggerakkan anak dan juga menggerakkan stakeholder lain yang terkait di bidang pendidikan utamanya. Karena di dunia pendidikan justru di sekolah nih anak 8%, maksud saya dalam 30%, 8 jam sehari itu setidak-tidaknya kan ada di sekolah. Iya betul, ketemunya juga sama teman-teman Ya, lagi, Bapak Ibu guru ya, Bu ya. Bahkan mungkin lebih dari 8 jam anak di sekolah itu. Betul, ikut ekstrakurikuler ya, Bu ya. Dan di sana jangan tanya
bahwa 3 dosa besar ada di pendidikan terkait dengan kasus-kasus kekerasan, kemudian kekerasan seksual sendiri maupun intoleransi. Oke. Ada di bidang pendidikan, di dunia pendidikan. Tapi jujur loh, itu pendidikan formal. Oke. Tapi kalau kita berbicara pendidikan yang lain, 3 pusat pendidikan kan dari rumah, informal, masyarakat. Nah, semua itu juga berkaitan ya Bu ya, betul. Jadi 3 hal itu yang dimana kita berada di formal, informal, dan non formal, kita harus memberikan perlindungan, memberikan lingkungan yang ramah dengan anak. Betul. Iya. Apalagi seperti yang Iya, Ibu Budi katakan iya. tadi 8 jam dan itu bukan waktu yang sebentar ya Ibu Iya, ya. Dan minimal. dan pastinya peran orang tua di sini juga Iya. sangat diperlukan sekali Iya. untuk membimbing putra-putrinya. Jadi kalau semisal ada kasus-kasus nantinya tidak melulu pihak sekolah yang Iya, disalahkan. iya. Nah, kalau dari mungkin orang tua gitu ya Bu ya sebagai fondasi utama anak-anak dalam mengenyam pendidikan juga karena rumah bisa Iya. jadi Iya, salah satu salah tempat pendidikan satu. juga ya Iya, Bu ya. iya. Ini ada nggak Bu mungkin sosialisasi yang dilakukan dari DP3AP2KB untuk orang-orang orang tua siswa ya? Ya, iyalah. Kita ini kan harus membangun keluarga untuk menciptakan suatu ketahanan keluarga. Dinas Perempuan dan Anak itu tusinya tidak hanya perempuan dan anak, juga ada pengendalian penduduk, keluarga berencana maksud saya. Dan itu masing-masing bidang semua ada kegiatan yang memberikan penyuluhan perlindungan kepada keluarga untuk memberikan pendidikannya kepada anak-anak ya. Misalnya karena saya dulu di bidang pengendalian penduduk ya, bersama OPD-OPD yang lain, masyarakat juga kita ada kegiatan yang berhubungan kesehatan reproduksi remaja, ada bina keluarga remaja. Ada lengkap ya. Ada ya, bina keluarga balita. Kan tadi itu perlindungan tuh bisa jadi terjadi anak ya. Bahkan juga sampai lansia juga kita lindungi. Kemudian dari ini bidang saya seperti bidang pemenuhan dan perlindungan anak. Banyak hal yang kita lakukan, sosialisasi tentang bagaimana pentingnya sekolah ramah anak, pentingnya kabupaten kota layak anak, dan juga memberikan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Itu semuanya kita sosialisasikan kepada sekolah dan stakeholder terkait gitu. Dan juga mencakup semua usia iya, ya Bu ya, tidak iya, hanya anak-anak iya. tapi bahkan sampai lansia pun Harus kita juga dilakukan. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Tapi kalau boleh tahu baru-baru ini mungkin sosialisasi yang sudah dilakukan ini di mana Ibu? Kalau kebetulan saya masuk kemarin juga dari Dinas Perempuan dan Anak itu di tempat kami melakukan sosialisasi dengan bersama Dinas Pendidikan dalam rangka untuk menciptakan tadi lingkungan yang ramah anak, terus sekalian kita mensosialisasikan bagaimana supaya sekolah-sekolah itu bisa mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak ya. Juga kita mendorong Dinas Pendidikan untuk segera mewujudkan atau mengimplementasi adanya Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 yang terbaru nih ya, bahwa adanya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di sekolah, sehingga setiap sekolah itu diwajibkan memiliki tim khusus untuk menangani hal tersebut, yaitu tim pencegahan penanganan kasus kekerasan di sekolah atau TPPK. Iya, harus itu di sekolah sekarang tuh. Nah, persoalannya sudah berapa lama karena ini banyak maksud saya ya. Karena ini hal yang baru ya. Sampai Mendikbudristek sudah khusus concern juga menangani kasus kekerasan. Jadi tidak hanya Dinas Perempuan dan Anak ya. Berarti ini kita bekerja sama berjaring
mendorong satuan-satuan pendidikan itu supaya ramah anak tadi. Wah, luar Gitu. biasa. Iya. Berarti memang dibutuhkan sinergi ya, Bu ya. Kalau semisal jalan sendiri-sendiri, wah sulit ya. Sulit, nggak Tapi memang syukurnya ini Iya. bisa menjadi concern dari semua stakeholder terkait. Bahkan Iya. tadi sampai ada ditetapkan perundangan atau peraturan yang baru dari Kemendikbudristek ya, Bu ya. Wah, luar biasa. Dan di Jawa Tengah sendiri kan sudah banyak ya kebijakan-kebijakan yang ditorehkan oleh pemerintah provinsi seperti tadi yang sudah dilakukan forum anak itu ini ada enggak di sini ya terkait dengan undang-undang perlindungan Perda Perlindungan Anak juga sudah ada yang di Jawa Tengah juga sudah seperti itu selain kebijakan-kebijakan dari pusat yang memang kita akomodir untuk kita tindak lanjuti gitu ya. Oke, berarti memang sudah banyak Iya, sekali sudah langkah-langkah yang banyak, ya. dilakukan ya. Kalau boleh tahu untuk Perda di Jawa Tengah sendiri tentang perlindungan anak itu seperti apa, Ibu? Ya, itu kan tentunya kita memberikan ini ya isinya ya tentang pemenuhan hak anak itu kan setidaknya ada 4 hal yang harus dilaksanakan di sana, misalnya hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, semuanya diwujudkan di sana ya. Oke, Gitu. semuanya Prinsip-prinsip hak anak itu harus non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak ya, hidup, tumbuh kembang maupun tadi penghargaan atas atau pandangan suara anak itu yang partisipasi itu harus ada di dalamnya kayak gitu ya. Wah, berarti banyak sekali Iya, ya yang iya. sudah dilakukan terutama untuk DP3AP2KB Kang Mas Bayu dan juga sudah ada Perda ternyata. Jadi buat Kang Mas Bayu ini pastinya juga menjadi satu informasi yang baru ya, Bu ya. Kalau Jawa Tengah memang Iya. seperhatian itu tentang pemenuhan hak anak terutama. Nah, ini sudah ada yang bertanya di siang hari ini, Bu, tapi nanti kita tahan dulu. Nanti kita setelah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada siang hari ini. Boleh ya, Bu ya? Jadi setelah ini nanti jangan kemana-mana, Kang Mas Bayu tetap di Jateng Bicara. Jateng Gang Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Balik lagi Kang Mas Bayu di Jateng Bicara, masih bersama dengan Sita dan juga dengan Ibu Budi dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjut lagi ya Ibu ya. Oke, Ini iya. masih membahas tentang bully. Nah, ini kalau semisal kita lihat-lihat fenomena bully ini ya Bu ya, seperti kan memang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan kok sepertinya ini kayak mata rantai yang susah untuk terputus ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu Budi sendiri untuk anak-anak yang menjadi pelaku terutama ya Iya. pelaku pembulian ini kenapa kok mereka bisa sampai melakukan hal itu? Apakah ada faktor-faktor tertentu Ibu Budi? Ya, sebetulnya kan kita hidup ini enggak sendiri, selalu bersosialisasi, ya, berhubungan dengan orang. Tentunya ketika berhubungan itu mungkin tentu pasti kita ya akan merasakan sesuatu yang enak dan tidak enak. Nah, tergantung bagaimana kita ini bisa mensikapinya. Nah, persoalannya tentunya setidak-tidaknya ini sebagai pelaku maupun korban, sesungguhnya anak itu adalah korban ya. Kalau anak kan ya. Karena mungkin anak itu belum memiliki kontrol diri yang kuat atau kontrol dirinya memang rendah. Oke, itu Ya. mungkin jadi faktor yang pertama ya Bu ya. Sehingga dia bisa saja menjadi pembuli oke. maupun korban bullying ya. Ketika dia menjadi pembuli ya, mungkin awalnya tentu dia pernah juga merasakan, bisa saja terjadi sehingga dia balas dendam ya, iya kan? Ya, oke. jadi itu kan berarti dia akhirnya belum bisa membuat sesuatu yang balance ya, bagaimana dia itu harus bisa memiliki kontrol yang baik. Betul. Demikian juga ketika dia menjadi korban bullying, apalagi nih ya, sama saja karena berkaitan ketidakmampuannya atau kekurangan dia di dalam aspek fisik, psikologi, sama aja ya. Tidak bisa dikelola dengan baik sehingga dia juga mungkin ketika dibully sakit hati, merasa dikucilkan, apalagi sampai kalau sudah ada ini ya korban Iya, betul. ya yang luar biasa itu ya sama aja sebetulnya. Maupun dia itu sebagai pembuli maupun dibully itu karena tidak mampuan dia ya di dalam mengontrol diri. Nah, itu penyebabnya
tidak semata-mata dari dia sendiri. Oke, ya. berarti nggak bisa spesifik satu ya, Bu ya. Mungkin dalam lingkungan keluarga yang permisif ya. Setiap hari lihat orang tuanya bertengkar apa contoh ya. Ya dunia ini sudah berat mungkin bagi keluarga-keluarga. Ya banyak ini itu tidak hanya keluarga yang non sewu ya. Dikatakan ekonominya rendah apa, justru keluarga yang ekonominya kuat sibuk banget itu juga bisa saja membuat stres ya. Nah, kemudian juga ini teman sebaya. Nah, banyak tuh teman sebaya yang anak-anak itu kan banyak juga yang sudah masuk pada kelompok geng-geng tertentu. Nah ini yang mulai merasakan juga ya Bu ya. Kalau kita nggak ikut, gimana? Kalau ikut juga ini ketakutan ya mau ikut atau tidak. Nah itu punya suatu ketakutan dengan kelompoknya ya. Kalau zaman sekarang nyebutnya geng, kalau dulu bolo-bolonan ya Bu. Nah ini juga. Kemudian di lingkungan sekolah ini juga sama ya. Banyak bahkan non-sewu media sosial. Ini sekarang juga jadi perhatian ya Bu ya. Oh iya itu. Itu bisa menjadi faktor penyebabnya kenapa anak sampai tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosi ya tadi. Itu ya, sehingga harus ada peran-peran yang holistik, integratif tadi memberikan support untuk anak-anak bisa menanganinya. Ya semua dari unsur semua itu sama penyebabnya dari mana ya. Jadi semua itu yang terlibat nanti tidak harus semata-mata anak tuh dibilang pembuli terus nakal, itu karena penyebabnya juga beragam ya Bu ya. Banyak ya. Mungkin dari rumah, mungkin dari sekolah tugasnya banyak, stres ya, dari teman sebaya, lihat media sosial ya banyak sekali. Nah itu yang menarik yang terakhir tadi Bu tentang media sosial ya. Jadi kita sebagai orang tua, orang-orang yang lebih dewasa harusnya mengarahkan ya anak-anak yang tadi belum punya kontrol diri untuk tidak meniru apa-apa yang ada di media sosial. Betul. Jadi gitu ya Kang Mas Bayu, kalau punya adik, keponakan atau mungkin sudah punya putra-putri diawasi. Kalau sudah bermain gadget kayaknya bukan yang aneh-aneh ya, dilarang tuh, nggak boleh ya. Harus dibatasi. Oke, kita lanjut lagi Bu ini dengan menjawab pertanyaan. Siang hari ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Kang Mas Bayu yang ada di 081399659922. Kira-kira sudah ada siapa saja ini? Oh, ada di Sambiroto Ibu dari Pak Giono. Menurut saya semua tindak bully terjadi karena rasa takut orang pada yang namanya dosa itu sudah memudar. Maka harusnya pemerintah tegas menghukum para pelaku bullying. Kasih hukuman berat, kasih tunjuk ke masyarakat sehingga yang mau melakukan bullying mikir 2 kali. Wah, ini lebih ke unek-unek ini kayaknya Bu. Betul, ya. Ya memang kondisinya tadi kan sudah memprihatinkan. Angka yang terlaporkan aja juga cukup banyak ya. Jadi kalau saya mau sedikit atau banyak itu masalah kan harus kita selesaikan ya. Tadi sudah banyak yang dilakukan mulai tentunya upaya-upaya yang harus dilakukan kalau ini pelaku maupun yang korbannya itu anak-anak semuanya juga harus berperspektif pada anak. Jadi tidak bisa semerta-merta ya kita tengok dulu masalahnya ini ya. Tidak bisa dipukul rata ya, tidak bisa Bu, dipukul rata. Betul. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi kita tidak bisa memukul rata. Memang semuanya meresahkan. Tapi tidak bisa kita pukul rata. Tentunya ada kebijakan-kebijakan ya tadi perlindungan anak itu harus tetap diberikan maupun itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Karena anak sebagai pelaku pun sebetulnya dia adalah korban. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak. Disesuaikan ya kondisinya. Oke, jadi tidak bisa serta-merta dipukul rata nih Pak Giono. Tetap ada pertimbangan-pertimbangan, kebijakan-kebijakan yang harus diambil karena meskipun ini memang meresahkan tapi harus dilihat kembali. Jadi seperti itu ya Pak Giono. Semoga bisa menjawab semua unek-uneknya Pak Giono yang ada di Sambiroto. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada Ngahdi di Sukorejo. Bertanya nih Bu, bagaimana menangani anak yang terkena bullying di sekolah SMP dan orang tua diberi wadah untuk melapor? Apakah diberi wadah nih Bu untuk orang tua yang anaknya jadi korban bullying? Ada. Tadi seperti saya di awal sudah ini ya matur bahwa sekarang ini kan
Mendikbudristek juga sudah mengeluarkan permennya nomor 46 tahun 2023 ya. Kalau pencegahan ya melapor di sekolah tadi di tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah sudah ada sendiri. Kemudian ya pencegahannya di sekolah ya tentunya kita itu harus bisa merancang atau mendesain program kegiatan yang ada di sekolah itu harus berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying itu tidak bisa diterima di sekolah tidak dibenarkan. Kemudian juga kita harus membangun komunikasi yang efektif. Nah ini kuncinya ya. Komunikasi antara guru, murid juga pada semua warga sekolah dan sekitarnya ya. Karena apa? Sekolah sudah berusaha luar biasa mengatakan bahwa lingkungannya ramah. Tetapi ketika anak tadi di mana mulai dari keluarga, masyarakat mengalami suatu masalah, kan kejadian itu bisa saja terjadi menimpa di sekolah ya. Kemudian juga diskusi dan ceramah ya mengenai perilaku bullying di sekolah itu harus diberikan seluas-luasnya. Bahkan tadi kalau Dinas Perempuan dan Anak ini sudah melibatkan forum anak ya untuk mengajak memberikan informasi kepada teman-temannya bagaimana tentang ini ya perilaku-perilaku yang tidak bagus itu juga tidak diperbolehkan di sekolah. Anak-anak melalui forum anak ini sudah ini ya banyak hal yang dilakukan pada saat ini di awal sekolah masuk itu ya mereka memberikan semacam sosialisasi. Kemudian juga tadi melalui 2P bahkan kita punya ini loh aplikasi Jogo Konco. Nah ini aplikasi Jogo Konco. Nah ini anak-anak itu bisa melaporkan, menuliskan sesuatu yang tidak mengenakan, yang bagus-bagus juga boleh ya pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, juga persoalan-persoalan perlindungan itu boleh yang dilakukan itu ya. Sementara ini yang dilakukan oleh Jawa Tengah seperti itu. Ya. Kemudian juga menyediakan tadi bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying ya. Tadi juga melakukan pertemuan berkala dengan orang tua, komite sekolah, dewan pendidikan, ya masyarakat sekitarnya, ya. Karena 3 pusat pendidikan ini harus dipahami bahwa lingkungan ini harus memberikan support dukungan yang ramah anak. Betul, dan semua harus dilibatkan ya Bu ya, agar semuanya bersinergi tadi seperti yang sudah Ibu Budi katakan sebelumnya. Kalau kita ngomong soal wadah nih ya Bu untuk melapor. Nah baru-baru ini dari Kementerian PPA ya Bu ya meluncurkan tentang Sapa 129. Nah ini di Provinsi Jawa Tengah juga baru-baru ini sudah diaktifkan nih Bu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bu tentang Sapa 129 ini. Ya sama halnya ya kita dengan layanan yang lain. Jadi kalau ada di tempat di Dinas Perempuan dan Anak ini alhamdulillah ya mulai 1 September kemarin itu kita sudah juga memiliki UPTD. Kalau dulu masih satuan ini ya layanan terpadu perempuan dan anak, sekarang sudah ada unit tersendiri ya yang khusus menangani. Di samping itu untuk melaporkan sebelum ditangani oleh PTD itu bisa disampaikan melalui Sapa 129. Nah, ini kita jangan takut lapor ya. Kalau di UPTD kita atau bisa juga ini di Sapa 129 itu ada WA-nya atau juga teleponnya. WA-nya 0857 99 66 444. Kemudian kalau nomor teleponnya ya 024 ya Jawa Tengah nih atau Semarang, kode Semarang Jawa Tengah ya 76029952. Nah nanti yang melapor itu pasti terjaga loh rahasianya. Jadi tidak perlu takut ya Bu ya. Gitu ya nanti akan ditangani ya oleh tim kami ya. Mulai di sana ada layanan pengaduan. Kalau memang harus
sampai dirujuk juga sudah ada bidang-bidangnya tersendiri ya. Yang fokus terhadap masalah masing-masing ya. iya, Jadi intinya mungkin Kang Mas Bayu di rumah juga tidak perlu takut. Mungkin meskipun bukan korban kekerasan, tapi kalau di sekitarnya ya Bu ya, boleh, ada indikasi kekerasan. Nah ini bisa nih. tadi melalui Jogo Konco, ya bisa langsung juga ke Sapa 129, Iya, ke PTD, betul. itu bisa. Jadi bisa dimanfaatkan Iya. segala fasilitas call Fasilitas. center yang sudah dilakukan ini semua pastinya diadakan untuk upaya perlindungan perempuan dan anak ya Bu ya. Kalau alamat websitenya Jogo Konco kecil ya, ini tulisannya dp3akp.jatengprop.go.id/Jogo Konco. Itu tempat-tempat melaporkannya. Jadi tidak hanya pada Sapa saja ya. Kita sudah melibatkan semuanya pokoknya total ya Bu ya. Ya. Jangan sampai nih Kang Mas Bayu nih fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi ini tidak digunakan dengan baik. Harus kita manfaatkan ya, dengan harapan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini bisa menurun, bahkan sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah. Oke, nanti masih ada pertanyaan yang belum terjawab pada siang hari ini Ibu. Nanti kita akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi belum terbaca. So jangan kemana-mana Kang Mas Bayu, tetap di Jateng Bicara. Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih di Jateng Bicara Kang Mas Bayu, karena masih ada beberapa pertanyaan ya Ibu ya yang belum terjawab pada siang hari ini. Ini ternyata Kang Mas Bayu juga concern nih Bu tentang kasus perundungan alias bully yang sedang marak belakangan ini. Kita lanjutkan kembali ya Ibu menjawab pertanyaan pada siang hari ini. Ada siapa nih kira-kira? Oh, Danang di Semarang Barat. Mau bertanya Ibu, anak-anak sekarang ini kok mudah tersulut emosi dan mudah sekali tawuran yang cukup meresahkan. Oh, ini masih berhubungan tentang anak-anak tapi oke. Monggo silahkan dijawab Ibu. Iya, tadi banyak hal ya, karena intinya karena memang belum memiliki kemampuan untuk bisa mengontrol dirinya. Tapi tadi sempat ada yang belum lengkap ya, saya jawab tentang Sapa ya. Oke, Ya, ini saya jawab ya, termasuk juga di dalamnya tadi. Kemarin kan memang baru di launching Sapa itu sahabat perempuan dan anak ini Mbak. Adalah suatu aktivitas layanan sahabat perempuan dan anak atau Sapa 129 yang terintegrasi ya, ini kuncinya itu terintegrasi ya. Dan ini memang merupakan kontak center pengaduan khusus perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah ya, kapanpun dimanapun dia berada ya. Kalau kita mau telepon itu hotline-nya ya, telepon hotline-nya 129 itu, atau WA-nya itu 08111 129 udah dihafal. Nah ini ya. Ya itu tadi kenapa sampai banyak ya kita merasa bahwa kok semakin hari ini ya peristiwanya semakin yang viral itu luar biasa. Bahkan mungkin tidak hanya anak, mahasiswa ya. Yang anak sekolah itu juga luar biasa banyak, sampai viral se-Indonesia. Betul. Ya. Sampai kita mesti narik nafas. Sampai waduh ini. Biasanya. Karena memang mungkin sedang krisis mental ya tadi, kemampuan anak. Kalau anaknya memang belum bisa menguasai emosinya, itu sudah jadi ya. Kalau memang anak itu baru mencari identitas, remaja gitu ya Bu ya. Itu kalau anak, kalau sudah dewasa, nah itu beda lagi ya. Nah, ternyata kira-kira apa yang dicari itu Bu? Krisis mental intinya kan seperti itu ya. Memang secara psikologis apa fase perkembangan anak itu kan harus dilalui. Nah, kita ini selaku orang tua ya, siapapun sekitar kita itu diharapkan bisa memberikan pembimbingan, perlindungan sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya ya. Seperti itu harus kita pelajari memang. Jadi jangan selalu menyalahkan anak. Nah, introspeksi diri dan lingkungan itu kenapa anak sampai seperti ini,
Tapi jangan dibiarkan wis ra apa-apa nakale bocah. Jangan sampai terlanjur seperti itu. Nanti Karena kalau sampai sudah tidak dewasa, mendapatkan penanganan yang tepat tentunya ya kasihan juga ya. Memang kadang-kadang kan ada orang tua yang seperti itu, sudah apa-apa ben nakal, tapi kita lihat nakalnya seperti apa, apakah sampai dia itu menyakiti orang lain merasa tidak disakiti karena mungkin takut ya. Ya ini kan kesenjangan dari relasi kuasa itu kan membuat orang yang tertekan menjadi tidak berani melawan, tidak berani melapor ya. Kemudian yang di atas angin itu yang memiliki kuasa cukup menganggap dia memiliki kekuatan, tidak merasa bahwa hal yang dilakukan merugikan orang lain, sama-sama nggak boleh kita biarkan ya. Pokoknya harus sama-sama kita perangi ya. Kita hadapi ya. Tadi walaupun kita ngelus dodol, menghela nafas, tetap harus tetap konsentrasi semuanya untuk kita berikan terbaik untuk anak. Betul. Demi masa depan yang lebih cerah juga pastinya ya Bu ya. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Danang yang ada di Semarang Barat. Terima kasih ya. Kemudian kita lanjut lagi Bu, ada Alia yang ada di Semarang. Tren sekarang setiap ada perundungan media selalu memblow up. Nah, itu bagus atau enggak sih Bu sebenarnya? Monggo dijawab. Tadi memang ya peran media seperti kita itu ya sama aja. Media itu kadang menjadi sumber permasalahan, bisa jadi Sumber informasi. Kita membantu untuk menyelesaikan masalah ya. Kita harus ambil sisi positifnya, tetapi juga kita hati-hati jangan sampai berdampak negatif itu terjadi pada anak. Kita biarkan karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Itu hati-hati, misalnya memberikan informasi inisial mawar, tapi alamat jelas, sekolahnya jelas, jalannya jelas, ya pasti tahulah ya siapa dia ya. Kemudian kalaupun itu maka harus hati-hati ya, tapi kan bagaimana kita itu harus bersikap, karena kadang-kadang kalau tidak viralkan juga nggak bisa terselesaikan itu tadi ya semuanya kan ini ya, makanya kalau sudah menghadapi persoalan ini kita harus bersifat arifnya itu hati-hati ya di dalam memberikan statement, di dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai korban ini yang awalnya mau kita bantu tapi yang awalnya mungkin takut, dia diam-diam, malah ketika dilaporkan juga dia semakin menjadi trauma. Bisa saja kan, waduh si A korban diperkosa, wah selamanya tidak akan pernah hilang karena itu pasti diperkosa. Ya dia gimana pasti sudah hilang sampai kapanpun kan nggak bisa ini ya, semuanya ada contoh, plus minusnya ya Bu ya. Nah, kita harus arif ya. Betul. Kita kemudian misalnya gambarnya itu juga harus di-blur, jangan itu identitas korban mungkin. Ya kalau perlu pastilah kalau mau melaporkan ya pada ini tertentu kanal-kanal yang sudah seperti tadi kita ada di Sapa 129, UPTD Dinas Perempuan dan Anak itu ya, juga ya stakeholder terkait lain yang memberikan layanan pengaduan itu juga banyak ya. Ini itu harus arif intinya gitu ya. Betul. Jangan sampai maksud kita baik ternyata korban itu semakin malah dibuat dirugikan gitu ya Bu ya. Bisa saja seperti itu. Oke, jadi memang intinya harus arif, harus bijak, kita juga harus bijak dalam bermedia sosial, jangan sampai kita salah menggunakan. Nah, itu kuncinya Kang Mas Bayu ya. Karena memang sekali lagi jejak digital itu tidak bisa hilang selamanya itu. Hati-hati. Jadi perlu diingat Kang Mas Bayu. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Luar biasa, ini antusias sekali Kang Mas Bayu ya. Ini ada Widi dari Cilacap Bu. Ini kasus di SMP 2 Cimanggu. Ini tidak jarang pihak sekolah alias guru sendiri yang memberi bullying ke anak didik. Nah, ini apakah kalau ada kasus seperti ini dari DP3AP2KB ada langkah yang diberikan? Ya,
tentunya tadi ya. Mm-mm. Kalau kan dari sekolah mulai sudah sekarang ini sudah tidak lagi harus ke dinas kita langsung kan. Tadi mulai dari sekolah kan juga sudah ada TPPKS-nya, kemudian di Dinas Perempuan Anak Kabupaten Cilacap juga ada PPT Citra kalau nggak salah. Kemudian boleh kalau kita memang tidak bisa diselesaikan baru kita melakukan penjangkauan. Jadi tidak setiap persoalan itu harus Dinas Perempuan dan Anak provinsi yang turun ke bawah, karena banyak tangan panjang kita di sana. Mitra kita yang membantu juga banyak gitu. Ya, seperti itu. Tidak harus dari Dinas Perempuan dan Anak. Mulai dari sekolah pun ya gurunya lah. Kan sudah ada wadahnya tersendiri ya. Bagaimana mereka kepala sekolah harus menangani guru ya. Atau muridnya, hati-hati, semuanya harus hati-hati, tapi harus diselesaikan. Oke. Yakin, tapi kita harus yakin ya, jangan sampai bilang nanti mati satu tumbuh 1000 persoalannya, ya enggak, nanti memang itu tugas kita untuk menangani Nah, itu kasus-kasus tersebut ya Bu ya. Tapi kalau upaya pasti tetap ada yang dilakukan oleh mitra-mitra dari DP3AP 2KB. Tidak harus Dinas Perempuan dan Anak langsung. Kalau boleh mau telepon langsung, WA langsung melalui tadi Sapa 129, nah, untuk lapor ke kanalnya Joko Konco juga boleh ya. Iya, Atau sangat terbuka. Di Cilacap sendiri juga ada kan, di sekolah, bahkan di sekolah pun juga sebetulnya ada tim gitu. Oke. Ya, Jadi sudah lengkap nih Kang Mas Mbak Yu ya, jangan upaya-upaya khawatir, yang dilakukan. Pokoknya jangan khawatir, pelapor pasti mendapatkan perlindungan ya. Jadi jangan takut kalau ada masalah ya di sekitar kita. Nggak harus diri kita ya. Betul. Jangan bilang wes orang anakku rapuh, jangan seperti itu. Jangan, itu ya. adalah putra-putri kita ya, penerus bangsa kita. Jadi jangan merasa bangga kalau tidak terjadi di diri kita. Itu semuanya adalah itu PR kita bersama ya, seperti itu. Karena non sewu ketika ada orang yang tidak punya empati, apa-apa yang penting tujuan anakku. Banyak yang seperti itu, tapi non sewu ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi anak kita. Berilah anak-anak kita itu lingkungan yang terbaik, yang nyaman. Kita jaga perkembangannya, fisik, sosial, mentalnya, supaya dia tumbuh kembang menjadi anak yang cerdas, yang soleh ya. Amin. Kita orang tua jangan lupa loh, ketika matur seperti ini harus menjadi suri toladan. Nah itu. Berikan komunikasi yang efektif, berikan pengasuhan yang positif bagi anak ya. Lingkungan yang ramah anak harus selalu ada. Tadi dia dari pendidikan formal, informal maupun non formal di setiap satuan pendidikan ya. Gitu. Oke, jadi begitu Kang Mas Mbak Yu. Ya, yang penting dimulai dari kita sebagai orang yang lebih dewasa mencontohkan kepada anak-anak ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, datang dari Jepara. Ada Ibu Sukini. Nih katanya, saya cukup khawatir nih Bu, sebagai ibu dari Gen Z. Sekarang ini banyak sekali kasus bunuh diri remaja. Nah, sedang ada krisis apa nih Bu, generasi muda kita kok gampang sekali mencari jalan keluar yang demikian? Monggo silakan Ibu. Sudah terangkum sejak awal ya. Tapi ya memang generasi Gen Z ini tidak lepas dari media sosial. Betul. Itu yang perlu kita kawal. Maka sebagai orang tua, wis piye carane ya harus bersama anak, bersama keluarga yang lain untuk bersama-sama memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ini ya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif itu ada pada anak kita. Karena informasi yang tidak terbendung ini luar biasa ya. Salah sedikit dalam menggunakan media ya kan banyak terjadi kekerasan di ranah online. Sangat luar biasa jumlah kasusnya ya, Bu, ya. Khususnya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kita harus bagi orang tua harus selalu belajar sambil mengawasi anak kita ya. Itu ya memang ya, apakah kita mampu ya?
katakan yakin dan mampu ya. Sesibuk apapun kita ya, bisa bersama anggota keluarga yang lain. Jadi saling support ya. Jangan hanya bapak saja, kemudian pendidikan diserahkan kepada ibu saja, seperti itu. Keluarga yang lain juga saling melindungi. Ya, tadi peran sekolah jelas sudah ya, memang guru dan warga belajar yang lain diharapkan saling support. Dan juga di dalam keluarga dan berikan ruang juga. Dan apakah nanti anak-anak bermasyarakat ya tetap harus, tapi berikan juga ruang lingkungan masyarakat yang positif, yang benar-benar nyaman, edukatif bagi anak-anak. Karena memang kan anak harus tumbuh kembang. Iya betul. Untuk kedepannya bagaimana ya, Bu, kalau ya? kita hanya takut dan takutnya, tetap harus diberikan arahan gitu ya. ya. Pokoknya kita Ya, optimis, ya. saling support dan bersinergi. Gitu, Nah, ya. mungkin yang terakhir nih Bu, adakah pesan dari Ibu Budi untuk orang tua yang ada di rumah, teman-teman Kang Mas Bakyu yang mendengarkan kita pada siang hari ini, pesan agar ya. bisa memberikan pendidikan terutama bagi putra-putrinya untuk tidak melakukan tindakan bullying sejak dini. Monggo silahkan Ibu. Berarti kita harus memahami ya, bagaimana cara mencegah bullying tidak secara dini ya. Ya setidak-tidaknya banyak hal yang harus kita lakukan ya. Kita harus memberikan pengasuhan yang positif. Orang tua itu harus menjadi suri teladan. Kemudian lakukan komunikasi yang efektif ya, tentunya itu harus. Kemudian juga ini ya, orang tua juga harus peka terhadap anak ya. Ya, peka apakah anak itu mengalami atau bahkan mungkin juga sebagai pelaku bisa saja terjadi ya. Biasakan anak itu juga untuk berpikir kritis. Nah, ini yang harus kita lakukan juga, seperti yang sudah ketika anak-anak itu juga akan meniru apa yang dilakukan orang tua, maka nun sewu ya, orang tua itu jangan sampai melakukan kekerasan pada anak mulai dari rumah, itu jangan sampai ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Itu sejak dini mulai pengasuhan yang positif ya sejak dia lahir. Bagaimana memperlakukan anak, misalnya mau anak kita suruh makan saja, ya. Jangan sampai dibentak-bentak. Wah, itu contoh sedikit tanpa sadar biasanya ya Bu ya. Jadi contoh itu harus pengasuhan yang positif dari rumahnya, itu hal yang harus kita berikan. Oke, wah terima kasih, luar biasa sekali Bu. Semoga pesan-pesan yang sudah Ibu Budi sampaikan pada siang hari ini dan juga informasi-informasinya Ibu ini bisa kita aplikasikan ya Bu dalam mendidik anak-anak kita, Insyaallah, untuk bisa menjadi nantinya seorang yang bisa bermanfaat, tidak melakukan perundungan ya, sehingga kasus bully ini bisa terputus dan tidak ada lagi. Oke, terima kasih Ibu Budi semuanya, untuk waktunya siang hari ini, untuk informasinya. Semoga sehat selalu Ibu ya. Amin. Semuanya juga demikian halnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Kang Mas Bakyu yang sudah mendengarkan obrolan Sita dan juga Ibu Budi pada siang hari ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf juga jika selama membawakan program Sita ada salah-salah kata. Dan akhir kata Sita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Sita.